Yesus itu bukan seperti gambaran saudara Kristen. Bukan, Ustaz. Lemah lembut, mukanya manis, bewokan, gondrong, mata biru ya. Jarinya halus. Enggak. Nabi itu perang, Yesus perang kok. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan bahas lanjutan dari Ustadz Kainama. Guys, saya ada lebih dari 10 episode akan membahas tentang Ustadz Kainama ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian dapat pemberitahuannya. Kali ini saya akan meluruskan pengajaran dari Ustadz Kainama yang mengatakan bahwa Yesus ngajak Petrus perang pakai pedang. Nggak usah berbelit-belit, langsung aja kita nonton videonya. Ya. Joseph itu sudah uzur dan harus dibantu sebagai tukang kayu. Yesus bantu dia, berotot, dan dia kuat. Dia ngajak perang orang Romawi karena menghina rumah tauhid. Di dalam kitab Matius pasal 21. Dia suruh Petrus beli pedang. Ayo kita fight sama orang Romawi di Taman Getsemani. Nah, di sini bagaimana Ustadz Kainama mengatakan bahwa Yesus badannya besar sekali, berotot, dan dia ngajak Petrus untuk ayo kita fight, kita perang karena sudah menghina rumah ibadah yang mengajarkan tauhid. Kita akan lanjutnya. Dia ngajak perang orang Romawi karena menghina rumah tauhid. Di dalam kitab Matius pasal 21. Nah, dikatakan di situ di dalam Matius pasal yang ke-21. Dan Yesus mengajak Petrus untuk fight di Taman Getsemani. Tapi sebelum masuk ke pembahasan inti nih guys, kita akan lihat apakah benar Matius pasal 21 mengisahkan tentang Yesus yang ngajak perang Petrus dan kawan-kawan. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab Matius, ternyata di dalam kitab Matius ini tidak mengisahkan tentang Yesus yang ngajak Petrus untuk perang di Taman Getsemani lawan orang Romawi. Di dalam Matius pasal 21 ini, setidaknya ada 6 perikop yang dibahas oleh Matius. Yang pertama adalah Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Bagaimana Yesus memasuki Yerusalem, menaiki keledai, dan banyak orang mengelu-elukannya. Di perikop yang kedua, di mana situ Yesus menyucikan bait Allah. Di sini pun walaupun Yesus dia marah, menghancurkan, membalikkan meja-meja yang bagaimana bait Allah dipakai jualan, tetapi di sini dia tidak memakai pedang yang pertama, dan kedua dia bukan melawan orang Romawi, yang ketiga dia bukan perang. Yesus dia tidak suka kalau rumah Tuhan dijadikan sarang penyamun. Itu perikop yang kedua. Perikop yang ketiga dikatakan di situ Yesus mengutuk pohon ara. Karena pada waktu itu pohon ara tidak berbuah, makanya Yesus mengutuk pohon ini sebagai gambaran bagaimana Israel tidak berbuah. Yang keempat, perikopnya adalah pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Bagaimana Yesus dipertanyakan kuasanya? Berasal dari siapa? Apakah berasal dari Allah atau bukan? Di perikop yang kelima dikatakan di situ perumpamaan tentang 2 orang anak. Dan yang keenam adalah perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Jadi dalam Matius pasal 21 ini kalau kita baca tidak ada sama sekali kisah di mana Yesus mengajak Petrus perang pakai pedang guys. Dan kisah yang diceritakan oleh Ustadz Kainama ini hanya karangan beliau semata. Ada lagi satu karangan yang saya agak lucu ya. Bukan agak lucu lagi, sangat-sangat lucu. Bagaimana ia mengatakan bahwa Yesus memiliki pedang. Pedangnya itu bernama Makaira. Dan diselipin di sela-sela kakinya Yesus. Dan Yesus jalannya pincang. Ini karangan yang sangat-sangat imajinatif. Tapi bisa dipakai hanya untuk orang-orang yang suka fiktif, bukan fakta. Mari kita dengarkan videonya. Yesus itu bukan seperti gambaran saudara Kristen. Bukan, Ustaz. Lemah lembut, mukanya manis, bewokan, gondrong, mata biru ya. Jarinya halus. Enggak. Nabi itu perang, Yesus perang kok. Pedangnya namanya Makaira. Modelnya kayak senjata orang Sunda di Bogor. Apa namanya itu yang melengkung? Apa? Kujang. Cuma panjang dia, melengkung dan panjang. Namanya Makaira. Itu pegangan Yesus. Nah, dibilang bagaimana Yesus memiliki pedang yang namanya Makaira. Guys, tahukah kamu bahwa Makaira adalah bahasa Yunani untuk pedang? Jadi mau pedangnya pendek, mau pedangnya panjang,
itu namanya Makaira, bukan pedang khusus kayak yang ada di gambaran Ustadz Kainama. Kalau yang disampaikan oleh Ustadz Kainama ini, itu adalah pedang orang-orang Arab. Ya, ini fotonya. Pada zaman itu Yesus tidak memakai itu, guys. Dalam Matius pasal 26 ayat 52 dikatakan, maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Nah, pedang di situ memakai kata Makaira. Lalu benar gak sih sebenarnya Yesus ngajakin Petrus perang lawan Romawi? Enggak sama sekali, guys. Kalau kita lihat dalam ayat ini justru dikatakan apa di situ? Ketika Yesus ditangkap, Petrus datang membawa pedang lalu memotong telinga dari seorang yang bernama Malkus. Itu ada dalam Yohanes 18 ayat 10 sampai 11. Di situ Yesus memarahi Petrus. Dia menegur Petrus dan mengatakan, sarungkanlah pedangmu itu, karena orang yang menggunakan pedang akan mati oleh pedang. Lalu Yesus datang menempelkan kembali telinga yang sudah putus itu, guys. Yesus mengasihi musuh-musuhnya. Jadi sangatlah tidak mungkin Yesus mengajak perang Petrus. Ini hanya bualan semata dari Ustadz Kainama. Nah, di sini juga Ustadz Kainama mengaitkan Yesus dengan orang Zelot. Namanya Makaira. Itu pegangannya Yesus. Dan dia disebut Zelot. Kenapa Zelot? Pemberontak yang kalau jalan pincang. Kenapa pincang? Karena dia masukin ini di dalam gomis, di dalam bajunya, diikat ke kakinya. Karena ini panjang goloknya, jadi jalannya Zelot. Pincang. Yesus mantap loh, maco. Allah nggak taruh nabi yang kelemar-kelemar dibantai sama Roma. Guys, Yesus itu bukan orang Zelot. Zelot adalah kelompok-kelompok pemberontak yang mana mereka memberontak kepada Romawi yang menjajah mereka memakai pedang. Tapi Yesus tidak masuk di dalam golongan ini, guys. Memang orang Zelot ini menantikan seorang pemimpin yang bisa memimpin mereka untuk berperang bersama. Nah, pengharapan Mesias dari orang-orang Zelot inilah yang berpikir bahwa Mesias ini akan datang untuk mengalahkan Romawi dengan cara perang. Tetapi mereka salah kaprah, sebab Yesus datang tapi justru mengabarkan berita kasih dari Allah kepada manusia. Jadi tuduhan dari Ustadz Kainama jelas-jelas ngawur. Saya simpulkan sekali lagi, yang pertama, Matius 21 tidak berbicara mengenai Yesus yang berperang. Yang kedua, Yesus tidak pernah membawa pedang untuk berperang semasa hidupnya. Yang ketiga, Yesus bukanlah orang Zelot. Saya harap kita cerdas dalam beragama, supaya kalau kita ditipu, kita tahu menjawabnya. Luis Prasetyo sini, God be with you.